Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ihi wa ummatihi asma'in. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah amin. Pada hari ini hari ke-29 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Maret tahun 2026. Kepada semua anggota Lintas Asta, semua keluarga besar saya, anak buah saya yang saya cintai, saya sayangi. Mari kita pada kesempatan pagi hari ini, hari yang bahagia ini, di penghujung bulan suci Ramadan 1447 ini, kita memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur yang dengan rahmat dan ridhonya, alhamdulillah kita insyaallah akan menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, dengan telah ditunaikannya membayar zakat fitrah. Jadi semuanya sudah membayar zakat fitrah ya, termasuk, mohon maaf, termasuk saya mengingatkan anggota keluarganya. Jadi kalau zakat fitrah itu zakat wajib bagi setiap orang Islam, baik bayi maupun tua renta yang pikun yang hidup di bulan suci Ramadan. Jadi siapa yang menjadi tanggungan kita yang hidup di bulan suci Ramadan ini wajib membayar zakat fitrah. Jadi yang sebagai kepala rumah tangga wajib membayarkan. Makanya saya ingat-ingatan kembali. Kenapa? Jadi kalau sampai tidak membayar zakat fitrah itu amalan kita selama bulan suci Ramadan itu, puasanya, ibadah kita itu ditangguhkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberi kesempatan sampai sebelum khatib naik mimbar khutbah Idul Fitri. Maka disunahkan kalau sholat Idul Fitri itu diakhirkan. Tujuannya apa? Jadi memberi kesempatan orang jangan sampai tidak membayar zakat fitrah. Saking welas asihnya Gusti Allah melalui syariatnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya yang punya bayi, yang punya, mohon maaf, orang tua yang sudah tua renta bobrok sekalipun atau ya siapapun, itu wajib kita membayarkan zakat fitrah. Jadi saya fakir miskin tidak bisa. Jadi mau fakir miskin mau apapun, selama di Islam wajib membayar zakat fitrah. Berbeda sama zakat mal. Kalau zakat mal itu orang yang mencapai nisab. Nisab itu apa? Ukuran jumlah harta dan waktu harta tersebut dimiliki. Ya, nisabnya zakat mal berapa? Itu adalah 83 gram emas, 81 sekian lah sebenarnya. Jadi 82 gram emas dan dimiliki lebih daripada 1 tahun. Contoh buah Zahira memiliki emas 1 on ya. Itu wajib membayar zakat fitrah. Berapa zakat fitrahnya? 2,5% daripada 1 on. Berapa? 2,5 gram emas. Nah, nggak mungkin dibagi-bagikan emasnya kan, kemudian dijual, diuangkan senilai 2,5 gram emas. Kalau emas sekarang berapa? 3 juta, berarti 3 juta, 7,5 juta. Banyak, sedikit dibandingkan yang dimiliki. Wong 100 juta, 300 juta cuma diambil 7,5 juta, sedikit. Nah, menjadi banyak itu karena kita menjadi pelit. Makanya saya ajarkan ke istri saya itu, zakat itu saya setiap mendapat tagihan, nanti kayak kulit
1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Ya kalau sudah menggunung di total omsetnya menjadi 1 miliar, sayang 25 juta. Nah, kenapa zakat itu bagi zakat mal, zakat fitrah itu? Karena itu pondasi Islam. Aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi selalu perintah sholat diikuti perintah zakat. Makanya ancamannya bagi orang yang tidak membayar zakat, baik mal maupun fitrah, itu kalau yang fitrah itu tadi amalan bayangan amalan setahun tidak diterima, sudah capek puasa. Tapi enggak adil saya fakir miskin kok membayar zakat fitrah. Ya adil. Contoh orang fakir miskin punya anak 2, 3 kalau perlu, bayar zakat 2,7 kalikan 3. Ada yang ngasih 10 orang, ya enggak? Adil. Itulah Islam. Jadi mengeluarkan 3, datangnya 10. Nah kalau apalagi yang diberi kemampuan. Jadi tidak ada hukum Islam ini yang tidak adil. Makanya barang siapa membayar zakat mal, kalau orang kaya itu dijamin Allah SWT, hartanya awalnya yang sedikit akan diperbanyak, akan diberkahkan, tidak diberikan kecemasan. Nah makanya orang kaya itu kalau nggak pernah zakat mal, pelit itu, cemas, ketakutan, mau satpamnya rangkap dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan disolehkan anak turunnya. Nah kemudian nanti dia akan dikekalkan di mana? Dunia dan akhirat. Jadi tidak ada orang yang membayar zakat mal itu menjadi miskin, tidak ada. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sebaliknya ketika katakanlah tidak membayar zakat mal, maka akan dibangkrutkan. Itu rata-rata. Makanya kalau orang, nah, ini mohon maaf untuk petani, untuk petani itu yang punya sawah atau buruh sawah tapi dia punya hasil. Contoh mohon maaf Pak Denny ini ngasih ilmu aja saya. Saya kan nggak punya sawah tapi punya padi nggak, nanam nggak, nanam kan. Nah, jadi nggak, tapi ada nih nisabnya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah baik Gusti Allah itu 700 kilo selama 1 tahun. Saya tanya Pak Denny, ada nggak 700 kilo setahun? Setahun. Itu wajib bayar zakat. Saya ingatkan. Jadi setahun. Kalau saya bagaimana? Ya mohon maaf, boro-boro dijakatin, dimakan juga enggak, dihabiskan semua. Kalau saya sudah lebih dari zakat, karena saya hampir tidak mengambil, hampir setiap panen dibagikan kepada semua orang. Nah, tapi contoh ini saya mengingatkan untuk contoh Pak Denny, yang dia pun nggak punya sawah, tetapi dia menanam, kemudian menghasilkan ada sebanyak 700 kilo selama 1 tahun. Nisabnya 700 kilo, itu wajib membayar zakat pertanian. Kalau pertanian besar berapa? 10%. Jadi kalau 700 kilo harus membayar 70 kilo. Jadi kira-kira Pak Denny, ini saya mengingatkan karena sayang. Nanti mbah saya itu mohon maaf dulu punya sawah lumayan luas. Jadi mohon maaf punya anak 4. Satu orang dapat 5.000 meter, ibu saya 5.000 meter. Jadi totalnya lebih 2 hektar. Itu bayar zakatnya kurang lebih sekali panen itu lebih kan sekitar dapat sampai 1 tonan, 100 kilo. Jadi mohon maaf, mbah saya zaman segitu, makanya anaknya pegawai semua. Zaman dulu pegawai kan hebat. Ada anak yang kuliah sampai Al-Azhar. Kemudian sampai mbah saya mati itu istilahnya hartanya banyak, anak berkah. Jadi kalau orang yang membayar zakat fitrah itu hartanya dijaga Gusti Allah. Jadi saya peringatkan, jadi jangan pelit, jangan sayang. Yang punya padi itu pokoknya, ini khususnya Pak Denny berarti ya, ini diwajibkan membayar zakat mal. Jadi nanti biar selamat dunia akhirat. Dan kita nggak akan tipu. Jadi saya nggak bohong ini, mbah saya itu orang lain pada dimakan orang, itu padinya tetap tidak pernah gagal panen karena dijagati. Makanya amatin mohon maaf, termasuk bagus nggak cacih saya panennya? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena nggak dimakan sendiri, hampir nggak pernah gagal panen kan?
Itu bukti nyata. Orang lain kan belum tentu sebagus kita. Padahal pada ini ya santai-santai saja, nggak usah ribuh-ribuh. Bagaimana Pak? Oh ya, nanti tapi diniatkan. Ya, tapi yang penting udah dikeluarkan lebih daripada 10%. Oh ya, sudah. Kalau sudah, itu berarti sudah aman. Udah lebih-lebih, bagus. Udah lebih-lebih berarti aman. Nah. Oh ya, alhamdulillah berarti aman Pak. Karena Bapak wajibnya hanya sekitar kalau seandainya sekali panen berapa Pak? Dapat berapa? Sekali panen. Sekali panen dapat berapa? 60 black dikalikan 3 kali ya. Berarti 180 kilo. Benar enggak? Benar ya? Udah aman. Jadi setiap panen 60 kasihkan. Oh ya, itu lebih-lebih. Jadi sebenarnya setiap panen juga aman. 60 black bagikan berapa? Cukup 6 black itu udah bersih. Tapi kalau air ini ngasihkan ilmu saya. Tapi kalau pengairannya beli, contohnya airnya harus bayar orang, itu hanya 5%. Nah ini insya Allah yang saya sama ini karena syariat yang diwajibkan Allah Taala saya untuk menyelamatkan kehidupan bapak semuanya dunia dan akhirat. Karena bisa kita saksikan orang yang tidak pernah membayar zakat yang kaya raya, lihatlah keadaannya. Itu bisa disaksikan dalam kehidupan kita. Sama banyak tetangga saya, saudara saya, termasuk mbah saya sendiri yang bayar zakat, alhamdulillah. Saya bukannya nyombongkan leluhur saya. Saya punya Mbah Abdul Ghani. Mbah Abdul Ghani itu jadi hampir di kampungnya bapak saya itu hampir semua sawahnya itu punya dia. Nah, itu karena zakat. Zaman dulu bisa menghajikan 5 orang. Padahal haji zaman dulu itu kata bapak saya itu satu haji itu 40 ekor sapi. Mahal kan zaman dulu. Nah, itulah dan semua anak turunnya bukan sombong itu. Semua anak turunnya itu haji semua. Kemudian jadi pegawai. Kemudian pada sekolah semuanya. Jadi ya karena toh janji Gusti Allah itu pasti. Memang lahirnya yang namanya zakat sedekah itu rugi karena mengeluarkan. Tapi nyatanya tidak ada. Makanya dalam hadis tidak ada orang dermawan itu akan menjadi miskin dan tidak ada orang yang pelit itu akan menjadi kaya. Oh, tapi nyatanya kaya secara penampakan. Tapi kenyataannya nanti bangkrut ternyata. Bangkrut dan susah hidupnya berat. Karena enggak menikmati. Nah, kemudian tidak ada kerendahan hati itu akan merendahkan dan tidak ada kesombongan itu akan meluhurkan. Makanya tidak ada orang yang sombong itu terhormat. Orang sombong itu pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak ada orang baik rendah hati itu menjadi rendah enggak. Orang rendah hati menghormati orang justru dia akan semakin dihormati oleh orang lain. Jadi semua hukum tatanan yang disabdakan firman Allah Taala dalam Quran, kemudian yang disabdakan kanjeng Nabi dalam hadis itu semuanya hak mutlak pasti terjadi dan nampak tidak usah nunggu di akhirat, dunia akhirat pasti akan terjadi. Jadi demikian kurang lebih amar ma'ruf nahi mungkar saya di penghujung tahun penghujung bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini terkhusus masalah zakat karena berkaitan dengan penyempurnaan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Saya tambahin, tapi kalau zakat mal itu waktunya tidak harus penghujung Ramadan. Hitungannya nisab itu diantaranya waktu. Kalau contoh penyanya uang itu mulainya bulan misalnya mulut, besok mulut. Tapi kalau mulainya Ramadan. Tapi bagaimana saya punyanya mulut Ramadan pengen zakat, bagus, ya enggak? Itu kan minimal jangan sampai telat daripada 1 tahun. Contoh saya punya hari ini saya zakatan hari ini
ya bagus saja. Artinya melebihi daripada takaran yang ditentukan itu lebih bagus. Demikian, mari kita bersama-sama bermujadah pada Allah Ta'ala membaca kitab ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat Al-Alaq dan Inna Anzalnahu. Semoga kita semuanya insya Allah diberikan Lailatul Qadar sehingga kita menerima amaliyah ibadah 1000 bulan ya, tadi malam tanggal 29, sehingga ketika kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar artinya sudah tertutuplah amaliyah kita itu untuk 83 tahun. Jadi kalau kita bercanda istilahnya sudah surplus pahalanya kebanyakan. Jadi umurnya 50 tahun dapat Lailatul Qadar setiap tahun. Jadi contoh umurnya 40 tahun dikalikan 83, jadi sama dengan ibadah 400 tahun. Itulah pahalanya mendapat amaliyah Lailatul Qadar. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi, terkhusus untuk semua anggota Lintang Asta dan semua anak turun saya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka salamatan wa sa'adah wa sajah wal ijah wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan katsira halalan thayyibah wal barakah. Allahumma inni as'aluka tawil umurana wa sahih jasadana wa qdil hajatana wa aksir amwalana wa aksir auladana wa habibina linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن نبي وأمته أجمعين
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita